Tantangan terbesar menangani wabah corona adalah bagaimana penyebaran virus bisa dikendalikan. Di beberapa negara, karantina wilayah menjadi solusi menghentikan laju penyebaran wabah. Indonesia mengadopsinya dengan istilah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagai epicentrum wabah corona di Indonesia, pemerintah berupaya menahan laju pergerakan orang keluar Jakarta. Lalu apakah regulasi itu benar-benar berjalan optimal? Sejauh ini belum ada kajian yang merigid efektivitas aturan PSBB yang dibuat oleh pemerintah. Dengan bantuan teknologi, kami menganalisis seberapa optimal kebijakan itu diterapkan. Kami bekerja sama dengan Lotadata, sebuah perusahaan yang platformnya digunakan banyak negara di Eropa dan Asia sebagai rujukan kebijakan smart cities. Perusahaan ini menjaring data mobilitas pergerakan orang melalui seluler di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Platform ini mengumpulkan data pelacakan lokasi dari pengguna ribuan aplikasi game, e-commerce, dan social media melalui smartphone. Kami mendapat akses mengolah data Citidash bersama Cube Eye yang merupakan mitra resmi di Indonesia. Jumlah device ID yang dijaring di Indonesia mencapai 85,5 juta data anonim. Di Jakarta, perangkat seluler yang mereka lacak mencapai 9,9 juta pengguna. Angka ini cukup merepresentasikan penduduk Jakarta yang jumlahnya 11 juta jiwa. Kami mengumpulkan data pergerakan orang dari Jakarta ke 5 kota, yaitu Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Data ini kami bagi menjadi 6 periode. Pertama adalah pekan awal Februari. Kedua, pekan ketiga Maret, saat aktivitas sekolah dihentikan dan gerakan di rumah aja dikampanyekan. Ketiga, pekan terakhir Maret, saat gerakan di rumah aja berjalan 3 pekan dan orang mulai merasakan bosan. Keempat, pekan kedua April saat PSBB mulai diberlakukan. Kelima, minggu ketiga April saat PSBB berjalan 2 pekan. Dan terakhir, pekan kelima April saat aturan larangan mudik mulai diberlakukan. Hasilnya data berbicara. Gembar-gembor gerakan di rumah aja tak mengurangi laju orang keluar Jakarta. Meski kecenderungannya turun, namun jumlahnya tak signifikan. Temuan kami, pergerakan orang dari Jakarta ke Yogyakarta di pekan ini naik hingga 39%. Imbasnya adalah meningkatnya kasus COVID-19 di kota itu pada akhir Maret. 2 pekan saat gerakan di rumah aja dikampanyekan, pergerakan orang keluar Jakarta kembali naik, kecuali Semarang. Solo paling signifikan mengalami kenaikan hingga 88%. Eksodus manusia ini bahkan lebih tinggi ketimbang di masa normal. Imbasnya serupa dengan Jogja. Solo mengalami peningkatan kasus corona pada awal April. Eksodus besar-besaran juga terjadi ke Surabaya. Ada 458.000 orang bergerak dari Jakarta ke Surabaya pada akhir Maret hingga awal April. Seperti Solo dan Jogja, kenaikan kasus corona juga terjadi di Surabaya. Aturan PSBB yang berlaku pekan kedua April mampu menekan laju orang keluar Jakarta. Kecuali Yogyakarta, persentase 4 kota lainnya drop lebih dari 70%. Pekan kedua PSBB mulai terlihat kelonggaran dan terjadi peningkatan ke Surabaya dan Semarang. Tujuan Semarang, angkanya naik hingga 91%. Sepekan setelah eksodus ini, kasus positif, PDP, dan ODP di Semarang naik signifikan. Pemerintah memperketat pergerakan orang keluar Jakarta dengan pelarangan mudik pada 24 April. Tapi, alih-alih berkurang, pergerakan orang ke Surabaya dan Bandung malah meningkat. Kenaikannya mencapai 56% dan 140%. Artinya, jika larangan mudik gagal menahan laju orang keluar Jakarta, lalu bagaimana jika aturan itu rencananya akan dilonggarkan? In regards to the data crawling or data gathering, how do you explain it to the public?
Think of the apps on your phone where you are shopping for something and the app asks you for location. We partner with these apps so that we can do two things for them. One, we help them understand how their mobile users are using the apps. So we provide app analytics to the app developers. Data yang dikumpulkan tidak termasuk informasi pribadi seperti nama ataupun nomor ponsel. And in return, we get anonymized data from them so that we can provide the anonymized data sets to the public sector, to municipalities. So there is no violation of privacy, right? That is precisely right. And that is one of the reasons why we are operating in many different countries.